Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Aryanza dengan NPM 1817051002. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 3, yaitu pembahasan materi 1 sampai 7. Jadi menurut pembahasan di sini ada yang pertama file hacker, yang kedua footprinting, yang ketiga nmap, yang keempat SQL injection, yang kelima PDF crack, yang keenam enkripsi dan deskripsi, dan yang terakhir ada FTP. Yang pertama funnel hacker. Menurut Simon atau Gustav J. Simons, kawan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Yaitu ada jenis-jenis hacker. Yang pertama itu ada website hacker. Ialah hacker yang memegang tugas standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Yang kedua ada black hat hacker. Ialah jenis hacker yang aktivitas yang menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Hacker jenis ini disebut juga spirit hacker. Selanjutnya ada grey hat hacker. Ialah seorang yang mengandung standar etika ganda. Maksudnya di sini etika ganda itu dia memegang white hat hacker dan black hat hacker. Namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Terus yang keempat ada script kit hacker. Ialah seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seorang ini mampu menggabung sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Itu ada aktivis hacker. Ialah jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Tujuan hacker. Yang pertama, kerahasiaan. Ialah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat informasi tersebut. Yang kedua, integritas. Adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak sehingga konsisten, akurasi, dan validat data tersebut masih terjaga. Dan yang ketiga adalah ketersediaan. Adalah memastikan sumber data yang ada siap diakses kapanpun oleh user, aplikasi, atau sistem yang membutuhkannya. Itu ada hacking case. Di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu ada recognition, adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangka IP, network target, DNS, my server, dan lain-lain. Itu ada scanning. Di tahap scanning ini melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Itu ada gaining access, merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap advance dan screening. Itu ada maintain access. Jika berhasil memasuki ke sistem, selanjutnya mencoba untuk mendapatkan akses ke root system atau dalam kurung sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan menggunakan source code atau backdoor ke sistem target sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan terhubung dengan jaringan. Yang terakhir itu adalah clearing attack, menghapus jejak, jadi biar target ini tidak terlihat jejaknya. Kita materi kedua adalah footprinting. Footprinting adalah bisa dikenal juga sebagai pengintai. Adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapat informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencari untuk memecahkan seluruh sistem. Tools yang digunakan untuk footprinting itu ada yang pertama nmap, yang kedua itu WAIS, yang ketiga lookup, yang keempat big wide web, the harvester, Soblesky, 3R, Corp, sama Recon. Informasinya itu untuk memperoleh operasi sistem, target, tool firewall, IP address, network map, security konfigurasi, ADM passport,
server konfigurasi URL dan VPN. Terus di sini ada jenis-jenis footprinting. Yang pertama ada inline footprinting, adalah pencarian informasi terhadap suatu sistem di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut, atau Anda sudah berada dalam gedung dan menggunakan fasilitas internet gratis. Yaitu ada output printing, adalah mencari informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target, atau Anda berada di komputer di luar komputer target. Materi yang ketiga yaitu adalah Nmap. Nmap atau Networking Mapper adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Ryan atau lebih dikenal dengan nama Fiber Scientist. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu ada tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol nama layanan dan situs. Di ada statusnya, terbuka, di-filter, tertutup, tidak di-filter, open filter, dan close filter. Selanjutnya itu adalah materi SQL injection. Injeksi SQL adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter pelolos bentuk string yang diinputkan dalam pernyataan SQL. Struktur query language atau masukan pengguna tidak berputar kuat dan karena tidak sesuai harapan. Terus yang digunakan untuk SQL injection secara manual, ini ada linknya. Yang selanjutnya ada toolsnya, ada SQL Maps, SQL Injection, DBQ SQL, NoSQL Map, Web Window, DSSS, Explore, dan lain-lain. Parameter dari SQL Map itu ada, kalau misalkan di SQL ini yang manual, ini fungsi buat hack, ini buat comment out, and statement, dan cut. Kalau misalkan ini ada URL itu mengarahkan ke cek URL. Kalau DBS buat cek database, kalau min tables buat cek table, min column buat cek column, min dom buat dom data atau menampilkan data, min d untuk select database, min t untuk select table, dan min c untuk select column. Selanjutnya ada PDF cracking. PDF crack adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source atau GPR. Di sini adalah mendukung penenangan keamanan standar atau revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF internal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Baik daftar kata dan kata sandi, brute forcing didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Terus ada simpan atau mode pekerjaan yang sedang berjalan, pembanding sederhana, pencarian yang dioptimalkan berkata sandi pemilik ketika kata sandi yang diketahui. Selanjutnya ada materi enkripsi dan deskripsi. Materi enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text jadi teks kode atau pesan yang tidak dapat dimengerti atau ciphertext. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi ini kebalikan dari enkripsi, di mana sebuah proses pengembalian yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak dapat dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Ini terus yang digunakan adalah PGP. PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan enkripsi pengiriman data komputer. PGP Tools adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi atau mendeskripsi file PGP. Vera Encrypt adalah, tadi kita ada Vera Encrypt, adalah perangkat lunak enkripsi disk open source. Dan yang terakhir adalah FTP.
FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, di sini untuk download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. Standar FTP pertama kali adalah RFC 914 yang dikeluarkan pada tahun 1921. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komputasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan standar internal disusun oleh Komite Internet Engineer Task Force sebagai serangkaian dokumentasi resmi FTP atau Request for Comment. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat menggunakan file dari satu tempat lainnya, seperti protokol TCP IP pada umumnya didasarkan pada model atau client server. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk menggunakan halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lainnya seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi atau FTP developer. Selengkapnya, berikutnya adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah atau mengunduhkan dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran ke dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Aplikasi FTP Client. Yang pertama ada FileZilla. FileZilla FTP Client merupakan FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Jika mengupload file tetap koneksi terputus, tetapi koneksi terputus maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu memerlukan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi semakin besar dan semakin besar berkas filenya, maka prosesnya juga semakin lama. Selanjutnya ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer. Aplikasi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah FTP, SCP, FTP, dan WebDB. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH, pasport, keyboard interaktif, public key, dan arsitektur Kerberos. Selain juga terintegritas dengan Higien atas dukungan penuh arsitektur kunci publik dengan SSH. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Selanjutnya ada BFTP, merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan SSP. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Nah, sekian, terima kasih tentang penjelasan saya dari materi 1 sampai terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.